Nah, langsung aja ya, kita ke soal nih. Kakak bacain soalnya. Kuak bertanya pada 120 orang untuk menebak sebuah angka yang merupakan permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5 yang sedang dipikirkannya. Setiap orang mencoba menebak permutasi yang benar. 10 orang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang diperkirakan oleh Kuak dalam 5 tempat. Jadi contoh apabila angka yang dipikirkan Kuak adalah 5, 4, 3, 2, 1, kemudian seseorang menebak 1, 2, 4, 3, 5, berarti kan salah di 5 tempat kan? Tuh, ini kan harusnya angka 5 nih di tempat yang pertama, tapi dia nebak 1, 4, dia nebak 2. Pokoknya sampai tempat kelima, ini 1, dia salah nih nebaknya 5, berarti ada 5 tempat ya. Nah, terus 45 orang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang dipikirkan oleh Kuak dalam 4 tempat. Ya, 45 orang menebak dan berbeda dalam 3 tempat. Nah, 15 orang menebak dan berbeda dalam 2 tempat. Ya, M merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya orang yang berhasil menebak angka yang dipikirkan oleh Kuak dengan benar. Jadi tidak ada tempat yang salah ya. Dan N merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya orang yang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang dipikirkan oleh Kuak dalam satu tempat. Nah, yang ditanya itu M dikurang N gitu. Langsung aja nih ke pembahasan ya. Jadi kalau berapa banyak permutasi dari 5 tempat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ada 5 tempat, ya berarti permutasinya itu 5P5. Permutasi itu anggapnya gini aja nih. Tempat pertama ditempati oleh 5 kemungkinan. Berarti ini 5. Tempat kedua, berarti karena udah dipakai di tempat pertama, berkurang 1, 4. Ini berarti 3, ini 2, ini 1. Ini kali ini 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini berarti sama dengan 5 faktorial. Atau kalau pakai rumus 5P5 itu sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 5, 0 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sama dengan 120 cara ya. Banyaknya kemungkinan untuk permutasi untuk 5 tempat itu 120 cara. Nah, terus diketahui nih yang menebak benar pada 5 tempat itu ada 10 orang. 10 orang untuk yang 5 tempat. 45 orang untuk yang 4. Terus 45 orang untuk yang 3 tempat. Sedangkan 15 orang untuk yang 2. Ini kalau kakak totalin hasilnya itu 115 orang ya. Oh ya, kamu harus lihat di sini nilai N ini itu sama dengan merupakan bilangan yang menyatakan banyak orang yang menebak sebuah permutasi dan berbeda dengan yang dipikirkan oleh Kuak dalam satu tempat. N ini dalam satu tempat ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya N ini sama dengan 0 deh. 0 orang ya. Ini kakak jelaskan seperti ini. Kalau yang 2 nih misalkan gini, penonton itu menebak angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tetapi dia itu salah dalam 2 tempat. Misalkan 3, 4 ya. Nah, penonton menebak 1, 2, 3, 4, 5, tetapi di bagian 3 dan 4 salah mestinya. Ya, mestinya yang benar itu 1, 2, 4, 3, 5 nih yang benar. Ya, yang dimaksud dengan 2 tempat berarti penonton itu menebak 1, 2, 3, 4, 5, tetapi di 3 dan 4 ini nonton salah, ya berarti harusnya 1, 2, 4, 3, 5. Ini yang dimaksud dengan menebak di 2 tempat ya. Nah, kalau untuk 1 tempat coba deh, misalkan gini deh, penonton itu menebak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dia itu salah di 1 tempat, ini 3
Berarti kan sebenarnya benar juga dong. 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Ini satu tempat itu tukerannya sama apa gitu. Karena cuma ada satu ya, karena cuma ada satu tempat ya berarti sebenarnya satu tempat itu ya benar gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya itu benar juga. Karena kalau satu tempat itu tebakannya salah, ya sebenarnya itu benar ya. Ngerti ya? Jadi N itu sama dengan 0 orang. Nah, terus M itu sama dengan 120 cara ya dikurang sama 115 orang yang salah nih. Berarti tersisa jawabannya itu 120 dikurang 115 sama dengan 5 jawaban. Berarti M dikurang N itu sama dengan apa? 5 dikurang 0 sama dengan 5 jawaban ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini ada soal lagi ya. Pak Dengklek sedang memimpin proyek pembangunan jalan di negara A yang berjumlah 13 kota dengan rencana pembangunan 32 jalan. Suatu hari Pak Dengklek harus pergi menemui istrinya di Indonesia dan meninggalkan untuk sementara waktu proyeknya. Presiden negara A ingin mengetahui berapa jalan antar kota yang sudah selesai. Untuk membayar sementara Pak Dengklek dengan peta sebagai berikut. Ini ya, ini petanya dengan angka-angka di dalam kota yang melambangkan banyaknya jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota lain. Tentukanlah berapa banyak jalan yang sudah jadi dan nyatakan dalam bilangan bulat. Ya, dah langsung aja kakak bahas ya. Ini kakak copy ke sini lagi gambarnya. Kakak tinjau dari kota yang ini dulu deh. Ini kota yang pertama. Karena nih ada 3 cabang ya, ada 3 cabang. Ya berarti kemungkinannya cuma ada satu nih. 3 caranya itu berarti ke sini. Ini jalan yang pertama, jalan yang kedua, jalan yang ketiga. Pas ya. Untuk angkanya 3. Nah, terus yang kedua nih. Ini karena ada 3 jalan ya berarti kan juga 3. 1, 2, 3 ya. Cuma ada satu cara aja nih. Ya, cuma ada satu cara. Cuma ada satu kemungkinan. Berarti kita harus memulai kota yang ini sama kota yang bawah. Kalau yang ini kayaknya nggak mungkin karena di sini satu jalan dan kemungkinan ada 3, 1, 2, 3. Kakak nggak mungkin dari sini. Ya udah, berarti kota yang pertama ini ya ada 3 jalan, arahnya ke sini, arahnya ke bawah, sama arahnya ke kanan bawah. Terus kalau yang ini tuh ke sini, ke atas, sama sini. Nah, terus kakak tinjau dari kota yang ini ya. Karena di sini 1, ya berarti dia udah punya 1 nih ya. Udah punya 1, berarti ini nggak boleh lagi ya. Ini nggak boleh dilewati. Ini nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Karena kan udah ada 1 jalan. Ya kan? Karena ini udah ada 1 jalan. Nah, terus kakak tinjau lagi ini yang keempat ya. Ini yang keempat nih. Ini yang keempat karena di sini ada 2 jalan, ya berarti kemungkinannya cuma ada jalan yang ini sama jalan yang ini ya. Tuh, ya. Pas ya. Ini ada 2 jalan. Berarti kakak tinjau dari yang kelima, kota yang kelima nih. Ini udah pas nih, yaitu 1, terus 2. Berarti ini nggak boleh dilewati, ini nggak boleh ya. Karena ini 3 nih, ini kan 3 ya. Ini 3, ini udah ada 1. Kita mulai 1, kemungkinannya itu bisa, oh ya, kalau untuk kota yang ini tuh, karena ini 1 dan udah dipakai di 1, berarti ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh ya, ini pun juga nggak boleh nih, jalan yang ke sini nih, ini nggak boleh karena ini kan 1 cara ya dan ini udah dipakai 1, berarti ini nggak boleh. Nah, berarti kota yang 3 ini nih yaitu 1, 2, 3 nih ya. Tuh ya, 1, 2, 3 pas ya.
Nah, terus kota yang mana lagi nih yang kita harus pantau? Coba ya, kita lihat kota yang ini deh. Nih, kota yang ini nih. Kita lihat kota yang ini ya. Ini udah ada 1, 2, ya, 2, 3. Kita ambil yang ini ya. Coba 3 sama 4. Kita ambil yang ini ya. Nih. Nah, berarti ini nggak boleh. Kalau ini udah dipakai, berarti ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Terus untuk kota yang ke tengah-tengah ini udah berapa ya? Ini 1, 2, 2. Karena ini nggak boleh, berarti ini 3 sama 4. Ya, tuh pas ya. Yang tengah-tengah ini 1, 2, 3, 4. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Terus ini juga nggak boleh nih. Ini kakak silangin aja deh, ini nggak boleh. Karena ini kan kota yang ini cuma ada 1 cara. Ini nggak boleh. Lalu, coba kita lihat kota yang ini. Kota yang ini ada 3 cara, Kak. Berarti 1 nih udah kepake 1. Terus ini kan nggak boleh nih jalan yang ini. Berarti tinggal jalan yang ini sama jalan yang ke atas ya. Nah, berarti kota yang 1 ini ya, yang kakak buletin ini cuma ada 1 cara, yaitu ini. Berarti ini kakak silangin ya, silang ya. Nah, kota yang 3 ini udah pas tuh, 1, 2, 3. Terus kota yang 2 ini 2 cara. 2 cara, ini 1 udah, ini 2 ya, pas tuh ya. Ini berarti yang kota ini 1, 2, 3. Berarti ini kakak silang. Yaudah, kita totalin ya. 1, 2, 3. 3 jalan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 jalan. Nah, jawabannya 16. Nah, ini ada soal selanjutnya ya. Ikan mas saat ini berjumlah 120 ekor yang dinomori 1 sampai 120. Seluruh ikan mas yang bernomor genap suka makanan rasa bayam. Jadi yang genap itu suka makan bayam. Ya, kalau genap itu nanti berarti habis dibagi 2 ya. Ini habis dibagi 2. Terus ikan yang nomornya habis dibagi 5, yang habis dibagi 5 itu suka rasa pisang. Ini pisang. Dan ikan yang nomornya habis dibagi 7 suka makan kangkung. Jadi yang habis dibagi 7 itu suka makan kangkung. Nah, yang ditanya berapa banyak ikan yang tidak menyukai ketiga rasa tersebut ya. Itu artinya 120 dikurang 120 dibagi 2, ya harus dibagi 2 ya. Karena genap itu kan dibagi 2. Dikurang 120 dibagi 5, ya yang suka pisang, dikurang dengan 120 dibagi 7. Nah, cuma harus ditambah dengan irisan yang bayam sama yang pisang ya, ditambah nih. Harus ditambah. Ini juga ditambah dengan irisan yang suka bayam dan pisang, ditambah dengan irisan yang suka pisang dan kangkung ya. Lalu dikurang dengan yang suka ketiga-tiganya. Ini berarti hasilnya 120 dikurang 60 dikurang 24 dikurang 17 ditambah dengan irisan-irisan yang menyukai 2 kesukaan ya, 12, 8, 3 dikurang dengan yang suka ketiga-tiganya. Berarti jawabannya 41 ya. Kalau kalian mau tahu angka-angkanya itu apa aja, yang 41 adalah 1, 3, 9, 11 sampai 117. Jadi totalnya ada 41 ikan atau 41 yang
tidak menyukai ketiga rasa. Ini angka-angka ini berarti angka-angka yang tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 5, dan tidak bisa dibagi dengan 7. Ya. Soal selanjutnya, pada ulang tahunnya yang ke-54, tahun depan Pak Ardi ingin mengundang sedikit mungkin orang, sehingga paling tidak ada 54 orang yang berulang tahun pada hari yang sama. Berapakah orang yang harus diundang untuk pesertanya? Oh ya, diasumsikan 1 tahun itu 365 hari. Ya. Jadi karena di hari ulang tahun tersebut Pak Ardi berumur 54 tahun, maka Pak Ardi harus mengundang sedikit mungkin sehingga paling tidak ada 54 dikurang 1, yaitu 53 orang yang berulang tahun pada hari yang sama. Jadi 53 ini orang yang berulang tahun pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sama nih. Jadi jumlah minimalnya yang harus diundang Pak Ardi adalah ya berarti 53 dikali dengan 365. Jawabannya 19.345 orang. Ya, jadi 53 ini dalam satu hari ada 53 orang yang berulang tahun. Nah, karena 1 tahun itu 365, berarti dikali aja. Sama dengan 19.345 orang yang diundang oleh Pak Ardi. Ini dikurang 1 karena Pak Ardi ya. 1 ini dikurang dengan Pak Ardi. Ya udah, jawabannya 19.345. Nah, soal selanjutnya. Terdapat 4 sahabat, Ali, Badu, Cahya, dan Didi. Seorang di antara mereka selalu jujur dan seorang lainnya selalu berbohong. Sedangkan 2 orang lainnya bisa berbohong ataupun berkata jujur ya. Jadi 1 selalu jujur, 1 selalu berbohong, dan 2 itu kadang-kadang bohong, kadang-kadang jujur. Masing-masing dari mereka mengeluarkan sebuah kalimat berisi 1 atau 2 pernyataan yang seluruhnya jujur atau bohong seluruhnya. Bila pernyataan pertama jujur, maka pernyataan kedua juga jujur. Bila pernyataan pertama bohong, maka pernyataan yang kedua juga bohong. Nah, ini ada pernyataan Ali, Didi, Badu, sama Cahya. Dari pernyataan di atas, siapa 2 orang di antara mereka yang terkadang bohong dan terkadang jujur? Nah, kamu harus lihat nih, pernyataan Ali, Badu selalu berbohong dan Cahya selalu jujur. Sedangkan Badu bilang, walau Ali tidak selalu berbohong, yang barusan ia katakan itu bohong. Nah, ini Ali sama si Badu pernyataannya kontradiksi nih. Ya, ini kontradiksi. Coba deh kamu amati. 2 pernyataan ini benar-benar kontradiksi. Nah, jadi kita tahu bahwa dari pernyataan si Badu, walau Ali tidak selalu berbohong, yang barusan ia katakan itu bohong. Berarti Ali ini kadang bohong, kadang jujur ya. Kadang jujur nih. Nah, kalau Ali itu kadang bohong dan kadang jujur, atau ia pernah bohong, berarti pernyataan si Ali ini ya, pernyataan si Ali ini bohong nih. Nih, pernyataan Ali bohong. Ya berarti si Cahya itu tidak selalu jujur. Si Cahya itu tidak selalu jujur ya. Sedangkan si Badu adalah orang yang tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Ya berarti yang kadang bohong dan kadang jujur selain Ali ya berarti si Didi kan? Nah, nggak ada lagi yang lain karena si Cahya itu tidak selalu jujur, Badu itu tidak pernah bohong, sedangkan Ali itu kadang bohong, kadang jujur, dan Didi juga kadang bohong dan kadang jujur ya. Paham ya? Soal selanjutnya, pada suatu hari Pak Canek ingin meminjam uang kepada Pak Dengklek, tetapi karena Pak Canek terlalu sering meminjam uang, Pak Dengklek memberikan sebuah ujian. Pak Dengklek bilang, kamu harus mencari
Tiga bilangan yang sedang aku pikirkan. Perkalian dari ketiganya adalah 140. Bilangan terbesarnya adalah bilangan favoritku. Nah, Pak Canek bilang, aku tahu bilangan favoritmu, tapi aku masih belum tahu apa ketiga bilangan tersebut. Pak Dengklek bilang, jumlah dari dua bilangan terkecil adalah bilangan genap. Pak Canek, oh sekarang aku tahu. Berapakah penjumlahan dari ketiga bilangan tersebut? Nah, ya udah kita jawab ya. Karena perkalian itu hasilnya 140. Nah, 140 itu kan dari 2 dikali 2 dikali 5 dikali 7 ya. Kemungkinannya bisa yang pertama 2 kali 2 kali 3, 5. Ini hasilnya 140. Kemungkinan yang keduanya bisa 4 dikali 5 dikali 7. Kemungkinannya itu bisa 2 kali 7 kali 10 ya. Kemungkinannya bisa 2 dikali 5 dikali 14. Nah, cuma di sini dibilang dua bilangan terkecil adalah bilangan genap. Jumlahnya, ya udah kita jumlahin. Ini kalau dijumlah hasilnya 4. Ini kalau dijumlah hasilnya 9. Ini kalau dijumlah hasilnya 9. Ini kalau dijumlah hasilnya 7. Berarti kemungkinan yang benar tuh yang ini ya. Jumlahnya kan genap. Ya berarti angka-angkanya itu 2 sama 35. Kalau ditambah hasilnya itu 39 ya.